Penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ya, kita kalau berbicara pra peradilan ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Apa kuyung? Lah KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto gue. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka, tapi meneng gue. Aku udah kalau tiap hari buka koran mungkin ada tambahan. Gak ada. Tadi aja sebelum kesini yang ngono. Kali-kali sopo ngono yang rentep iku lho kan akeh. Ntar kalau saya ngomong katanya saya ini tidak tidak sopan. Masa kalian gitu ya takut? Sebenarnya takut tuh apa tuh? Saya kan udah ngomong tuh ilusi. Hal ini saya tegaskan mengingat saat ini sepertinya kita menjadi bangsa yang mengambang, yaitu mudah terombang-ambing. Nah, itu sobat ya. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK itu mengungkap alasan tidak atau belum menahan Hasto Kristianto meskipun sudah ditetapkan tersangka. Menurut juru bicara KPK, penyidik masih membutuhkan keterangan beberapa saksi penting yang belum hadir dalam pemeriksaan. Di antara saksi yang dipanggil tapi belum datang adalah anggota DPR RI Maria Lestari dan kader PDIP Saiful Bahri. Ini nih yang jadi tetap pertanyaan gitu ya. Sebelumnya udah bilang bahwa udah komplit, makanya ditetapkan tersangka. Terus kemarin sempat koar-koar sebelum penggeledahan ke rumahnya itu kan berkoar-koar bahwa ya bahkan habis itu kan ada pemanggilan, terus akhirnya ada pemanggilan lagi dan minta akan pemanggilan paksa. Ini yang
yang bagi orang awam, orang kecil kayak saya itu jadi bertanya-tanya, ini kok hukum jadi tanda tanya gitu ya. Kemarin bilangnya udah komplit, udah ada bukti-bukti baru sehingga ditetapkan tersangka, tapi begitu udah datang hari ini belum, karena penyidikan belum komplit karena membutuhkan saksi-saksi yang belum datang. Dikirain tuh saksi-saksi udah duluan ya datangnya, dan itu tersangka duluan yang datangnya. Ya, ini kadang jadi hukum yang kuat atau politik yang kuat. Nah, ini pandangan sobat lah, bagaimana pandangannya itu. Kita nggak paham karena emang kadang hukum bisa dipengaruhi dengan politik gitu ya. Jadi Hasto Kristianto itu diperiksa selama kurang lebih 4 jaman ya, pada siang hari kemarin di gedung Merah Putih KPK. Setelah keluar dari gedung, ia tidak memberikan pernyataan apapun dan menunjuk penasihat hukumnya Magdir Ismail untuk menjelaskan situasinya. Kasus yang menjerat Hasto melibatkan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu atau PAW DPR RI dan obstruction of justice terkait kader PDIP Harun Masiku. Hingga kini tim penyidik masih mengumpulkan bukti dan menunggu saksi lain hadir untuk melengkapi berkas perkara. Nah, mana ya? Kemarin sempat ada sindiran juga ya dari Megawati saat PDIP, yang mana Megawati Soekarnoputri itu menyindir kinerja KPK yang menurutnya terlalu fokus pada kasus tertentu tanpa memperhatikan hal-hal yang lebih besar. Ya, tahu sendiri kasus-kasus yang besar itu masih banyak ya, dari kasus Budol, dari kasus ASN atau kasus ya Timah kemarin yang 6 tahun setengah gitu. Bahkan ya kasus-kasus yang notabene impor-imporan lah gitu. Nah itu kok nggak diangkat gitu beritanya gitu. Kok adem ayam aja gitu kasus-kasus yang bisa terangkat. Padahal kasus-kasus tersebut bisa menghasilkan atau ya miliaran, bahkan ratus miliaran, bahkan kayak gitu. Tapi suapnya Hasto ini yang nominalnya nggak seberapa, tapi ya nggak apa-apa sih, walaupun nominalnya nggak terlalu besar, cuma miliar, katanya sekitar 1 miliar, yang penting penegakan hukumnya. Nah, dari penegakan hukum ini semoga KPK atas pemimpin barunya ini bisa terus konsisten dan komitmen untuk pemberantasan korupsi. Jadi pokoknya ya siapapun yang korupsi, entah itu mantan pejabat atau seorang pejabat, bebas habis harusnya. Jangan abang pilih, abang semuanya sekiranya itu korupsi, supaya KPK bisa kembali dipercaya oleh masyarakat. Jangan menumpang lagi lah ya kan. Jadi ya kemarin salut sih, ada berbagai berita KPK Kejaksaan Agung berkolaborasi ya. Mudah-mudahan ya terus meningkat. Terus bahkan kemarin juga kan ada berita bahwa ada rapat terbatas antara para pejabat-pejabat penegak hukum di istana dari Pak Prabowo. Semoga hukum Indonesia itu menjadi lebih baik lagi, dan proses hukum yang Hasto ini pun terus jalan, dan ya KPK ditunggu kepastiannya, ketegasannya bagaimana nanti melawan Hasto. Kalau misalnya emang Hasto bersalah, buktikan bersalahnya, dan
udah ditetapkan tersangka segera tersangkakan atau langsung ke pengadilan supaya masyarakat tahu mana benar-benar bekerja, mana nanti dipengaruhi politik atau enggaknya gitu. Ya, pokoknya keputusan penahanan terhadap Hasto akan dilakukan penyidikan dan jaksa penuntut umum setelah sepakat nanti berkas sudah siap dilimpahkan pengadilan. Itu kata KPK. Mudah-mudahan terus berlanjut, terus berantas hukum korupsi. Gimana sobat tanggapannya video ini? Yuk tanggapi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Bagi yang belum subscribe, mohon subscribe-nya supaya ini bisa terus berkembang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.